Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, yang memberikan rezeki secara teratur sehingga kita diwajibkan bersyukur. Maka janganlah kita sekali-kali kufur agar terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman. Dari zamannya kegelapan hingga zaman terang menderang, dari zamannya naik buruk hingga zamannya naik airok, dari zamannya nenek-nenek manjat pohon hingga zamannya nenek-nenek megang handphone. Orangnya kagak pernah main ke Jawa namun namanya selalu ada di jiwa. Orangnya kagak pernah main ke Bogor namun namanya selalu ke Songor-Songor. Beliau adalah Nabi terakhir yang membawa syafaat hingga yaumil qiyamah. Orangnya tampan, gagah dan pemberani yang membela agama Islam serta umatnya. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita renungkan bersama, jika kita masih diberikan napas di bulan Ramadan bukan karena kita kuat atau karena kita sehat, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Karena kita sebagai umatnya masih banyak begitu dosa, makanya kita disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam potongan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, yang artinya dari hari-hari tertentu. Dalam kalimat ayyaman ma'dudat dimaknakan hari-hari yang bisa dihitung dengan jari. Waktunya sangatlah cepat. Baru kemarin kita melihat hilal, sekarang kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan akan pergi begitulah cepat. Hadirin dari mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus bisa memanfaatkan bulan yang hanya datang 1 tahun sekali? Yang pertama, adanya fasilitas ampunan yang luar biasa. Ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari biasa, dosanya akan diampuni tapi tidak keseluruhannya. Makanya dengan adanya bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita akan diampuni keseluruhannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita bayangkan, kita renungkan dosa kita selama hidup
selama bertahun-tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 30 hari saja. Itu adalah waktu yang sangatlah cepat. Tetapi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Harus bisa membekas di dalam hati. Kalau kita menyia-nyiakannya, kita termasuk orang yang malang dan orang yang rugi. Yang kedua, adanya nama kita dibebaskan dari api neraka. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah memiliki nama hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullalailah." Dan Allah memiliki nama hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan di setiap malam di bulan Ramadan. Coba kita bayangkan, kita berpikir, apakah nama kita sudah dibebaskan dari api neraka? Apakah masih tercantum dalam api neraka? Kalau nama kita masih tercantum di api neraka, itu tandanya kita terlalu sibuk dengan HP, dengan duniawi, sibuk untuk mencari takjil atau berbuka puasa, sehingga kita lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah bulan Ramadan hanya datang 1 tahun sekali, tetapi kita belum tentu bisa merasakannya lagi. Banyak kawan-kawan kita, sanak saudara kita yang tahun kemarin masih bisa merasakan bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh agung. Masih bisa merasakan tarawih bersama, buka puasa bersama, dan sahur bersama, tetapi tahun ini tidak bisa merasakannya lagi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya. Orang-orang tersebut sudah berbaring di dalam tanah. Orang-orang tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan, untuk bisa merasakan bulan Ramadan walaupun hanya 1 hari saja. Dan hal itu adalah hal yang tidak mungkin. Sebagai penutup, kita ingat pesan malaikat Jibril, pesan yang begitu sangatlah pedas. Celakalah bagi orang-orang yang bisa merasakan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an, banyak-banyak sedekah kepada orang yang membutuhkan, dan memperbaiki ibadah harian kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam pesan malaikat Jibril. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihatlah siapa yang katakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.